Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabil. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Doni Indirwan, Vira Parianti, Putri Srikatana, dan Tiara. Akan mereview artikel yang bertemakan sumber daya manusia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja dimulai dari saya. Artikel review yang pertama, pengaruh latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Indo Tirta Swaka Pulau Bulan, Batam, oleh Samuel Simanjuntak dan Ramon Zamora pada tahun 2016. Pendahuluan, sumber daya manusia memegang peranan paling penting dan potensial bagi suatu perusahaan. Mengingat sumber daya manusia ini merupakan penentu kegiatan perusahaan, maka dari itu sumber daya harus dikembangkan kemampuannya agar hasil kerjanya lebih produktif. Kualitas sumber daya perusahaan ini merupakan faktor utama baik atau buruknya perusahaan tersebut. Sumber daya manusia yang unggul dan memiliki produktivitas kerja yang baik dapat dipengaruhi dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh individu tersebut. Hal ini yang melatar belakangi pentingnya latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dalam menciptakan produktivitas kerja. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian explanatory bersifat asosiatif dengan pendekatan metode kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Sampel yang diambil berjumlah 81 responden dengan teknik sampel statistik menggunakan rumus Lovin. Yang ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Keempat, teknik analisis data yang berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, koefisien determinasi, uji T dan uji F yang dikelola melalui SPSS. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, terdapat uji validitas, dapat disimpulkan bahwa nilai semua butir pertanyaan lebih besar sehingga semua butir instrumen dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Berdasarkan kriteria uji reliabilitas pada tabel dapat disimpulkan bahwa variabel latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja karyawan adalah reliabel. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Berdasarkan pada hasil uji multikolinearitas pada tabel menunjukkan bahwa nilai variance inflation faktor masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai toleransinya juga lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis heteroskedastisitas. Yang kelima, uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi yang layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Yang selanjutnya, uji T. Berdasarkan hasil uji statistik mengenai hipotesis 1 yang menduga bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Indo Tirta Swaka Pulau Bulan diterima. Berdasarkan hasil uji statistik mengenai hipotesis 2 yang menduga bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan PT Indo Tirta Swaka Pulau Bulan diterima. Selanjutnya, uji F. Hal ini dinyatakan bahwa variabel latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja ini berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama terhadap produktivitas kerja. Dengan demikian, hasil uji statistik menyatakan hipotesis 3 diterima. Selanjutnya, koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,415. Yang berarti pengaruh antara variabel latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja ini terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 41,5%. Artinya hubungan cukup erat, sementara sisanya sebesar 58,5% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Jadi kesimpulannya, terdapat pengaruh antara latar belakang pendidikan terhadap produktivitas karyawan, pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan juga terdapat pengaruh, serta terdapat pengaruh antara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi.
Di sini terdapat 3 keterbatasan penelitian. Yang pertama, jenis data yang digunakan tidak disebutkan, seperti data primer atau data sekunder. Jadi teknik pengolahan data yang digunakan juga tidak disebutkan, seperti tabulating, editing, coding, dan scoring. Kurangnya pembahasan teori indikator per variabel dalam penelitian. Saran yang bisa diberikan seharusnya bisa menyebutkan jenis data yang digunakan dalam penelitian, memaparkan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian, dan memperbanyak teori variabel yang digunakan serta indikator yang digunakan dalam jurnal ini. Indikator variabel tidak disebutkan sehingga perlu ditambah indikator dan teori dari para ahli atau penelitian terdahulu. Selanjutnya, artikel review yang berjudul Pengaruh Pendidikan, Penempatan, dan Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan pada PT PLN Persero, Rayon Paniki, Manado oleh Gloria Natalia Mandik Adolfina, Grace M. Sendo pada tahun 2019. Pendahuluan. Potensi sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan menghasilkan produktivitas karyawan yang dapat beroperasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, yaitu pendidikan, penempatan, dan kepuasan kerja. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya asosiatif dengan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Seluruh karyawan yang berada di PT PLN Persero Rayon Paniki, Manado, dan jumlah sampel yang digunakan yaitu 70 responden dengan teknik pengambilan sampel sampling jenuh. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dan yang keempat, teknik analisis data, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji T, dan uji F yang dikelola melalui SPSS. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliable. Kedua, uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel pendidikan, penempatan, dan kepuasan kerja dalam model regresi di atas tidak terjadi hubungan yang sempurna antara variabel multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Mengidentifikasi tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel organisasi produktivitas karyawan. Yang keempat, uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Dan yang terakhir, uji F dan uji T. Hal ini menyatakan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan, penempatan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Simpulan, pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan pada PT PLN Persero Rayon Paniki, Manado. Penempatan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan pada PT PLN Persero Rayon Paniki, Manado. Variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Variabel pendidikan, penempatan, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan pada PT PLN Persero Rayon Paniki, Manado. Baiklah, saya Anissa Salsabil akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Pendidikan, Umur, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Karyawan pada PT Anela Kilometer 79 Kabupaten Lamongan oleh Permana dan Mansur tahun 2020. Pendahuluan. Perusahaan mempunyai tujuan penting dalam mengembangkan usahanya. Salah satu keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usaha dapat diukur melalui produktivitas karyawan. Hasil kerja dari setiap individu yang sudah berhasil untuk memenuhi tanggung jawab yang nantinya hasil tersebut dapat mempengaruhi produktivitas keseluruhan. Semakin tinggi produktivitasnya, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Peranan aktif dan dominan dari manusia pada setiap kegiatan organisasi, karena manusia itu menjadi perencana, pelaku, serta penentu tujuan organisasi. Dalam hal tersebut dapat diperhatikan bahwasanya
Produktivitas sangatlah penting bagi suatu perusahaan maupun organisasi. Adapun beberapa faktor yang mampu meningkatkan produktivitas karyawan yaitu pendidikan, umur, dan pengalaman kerja setiap individu karyawan. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis pendekatan kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi menggunakan seluruh karyawan PT Anela yang berjumlah 170 orang pada tahun 2020. Sampel menggunakan rumusan Slovin dengan hasil sampel berjumlah 63 karyawan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, serta metode yang digunakan yaitu dokumentasi. Yang keempat, teknik analisis data yang meliputi uji instrumen, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji hipotesis, dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas dapat disimpulkan jika nilai KMO di atas 0,5, maka setiap variabel dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas dapat disimpulkan jika nilai Cronbach alpha di atas 0,6, maka setiap variabel dikatakan reliable. Yang ketiga, uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Yang selanjutnya, uji multikolinearitas dapat disimpulkan jika nilai V di bawah 10, maka variabel dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji F. Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan, terdapat pengaruh secara signifikan antara pendidikan, umur, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan PT Anela KM79 Kabupaten Lamongan. Yang terakhir, uji T. Berdasarkan hasil uji statistik mengenai H1, terdapat pengaruh signifikan antara variabel pendidikan terhadap produktivitas karyawan PT Anela KM79 Kabupaten Lamongan, dan H3 tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan PT Anela KM79 Kabupaten Lamongan. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan, usia, dan pengalaman kerja sekaligus mempengaruhi, sedangkan variabel pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap karyawan produktivitas PT Anela KM79 Kabupaten Lamongan, sedangkan variabel umur dan pekerjaan pengalaman tidak berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas karyawan PT Anela KM79 Kabupaten Lamongan. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian di sini terdapat dua, yaitu kurangnya pembahasan teori setiap variabel. Yang kedua, teknik pengolahan data tidak disebutkan. Saran yang dapat diberikan, memperbanyak teori variabel yang digunakan, sehingga perlu ditambah teori dari para ahli atau penelitian terdahulu. Yang kedua, memaparkan teknik pengolahan data dalam penelitian. Artikel selanjutnya yang berjudul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Federal International Finance Grup Cabang Singaraja oleh Setiawan tahun 2015. Pendahuluan, sumber daya manusia menjadi tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan. Sumber daya manusia merupakan peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan, walaupun banyaknya sarana dan prasarana serta sumber daya. Tanpa dukungan sumber daya manusia, kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dalam segala kebutuhannya. Perusahaan akan berkembang dan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang kompetitif apabila didukung oleh kinerja karyawan yang berkompeten di bidangnya. Dalam upaya meningkatkan kinerja, maka dibutuhkan karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang karyawan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian rancangan kausal dengan pendekatan metode kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT FIF
grup cabang Singaraja sebanyak 74 orang dan sampel yang diambil sebanyak 74 orang. 3. Teknik pengumpulan data. Kuesioner dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, serta metode yang digunakan yaitu dokumentasi. Yang keempat, teknik analisis data yang meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, koefisien determinasi, uji T dan uji F yang dikelola melalui SPSS. Hasil penelitian dan pembahasan. Uji normalitas data menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal sehingga model regresi yang nantinya dibuat dapat diterima. Yang kedua, uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik pada grafik scatter plot tersebar secara merata di bawah dan di atas angka 0, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji multikolonialitas menunjukkan bahwa nilai toleransi berada di atas 0,10 dan nilai FIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolonialitas. Yang selanjutnya, uji T. Berdasarkan hasil uji statistik mengenai hipotesis 1 yang menduga latar belakang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, PT FIF grup cabang Singaraja berdasarkan hasil uji statistik mengenai hipotesis 2 yang menduga dengan demikian pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT FIF grup cabang Singaraja. Yang selanjutnya, uji F dapat disimpulkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT FIF grup cabang Singaraja. Koefisien determinasi. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,560. Kinerja karyawan PT FIF grup cabang Singaraja sebesar 56,0% ditentukan oleh variabel latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, sedangkan sisanya sebesar 44,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu latar belakang pendidikan karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT FIF grup cabang Singaraja. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT FIF grup cabang Singaraja, dan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT FIF grup cabang Singaraja. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Terdapat 3 keterbatasan penelitian, yaitu kurangnya pembahasan teori setiap variabel, yang kedua teknik pengolahan data tidak disebutkan, dan yang ketiga teknik pengambilan sampling tidak disebutkan. Dan kemudian saran, yaitu memperbanyak teori variabel yang digunakan sehingga perlu ditambah teori dari para ahli atau peneliti terdahulu. Yang kedua, memaparkan teknik pengolahan data dalam penelitian, dan yang ketiga memaparkan teknik pengambilan sampling dalam penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan artikel review tentang peranan kompetensi sumber daya manusia UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM Desa Cilayung, Kecamatan Jatinagor, Sumedang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi, menurut Subowo dan Setiawan tahun 2015. Jadi sumber daya manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jadi adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara langsung, studi pustaka atau library research, website dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun media elektronik, sehingga dapat memperjelas penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan pengamatan ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola sumber daya manusia. Jadi yang pertama itu kepatuhan dengan hukum, di mana UMKM menghadapi hal ini, terlebih lagi mereka yang sudah mulai berkembang dan tenaga kerja yang mulai bertambah. Tantangan ini dihadapi UMKM dalam
bagaimana mereka mematuhi terhadap undang-undang tenaga kerja seperti mulai memiliki peraturan kepegawaian perusahaan dan terdaftar di dinas tenaga kerja setempat. Jadi selain itu juga ketentuan mengenai hak-hak karyawan, hak-hak pekerja dan sebagainya, seperti jaminan kesehatan, lembur dan lain-lain. Perihal kepatuhan hukum ini tentu memerlukan energi UMKM selain pengetahuan yang cukup. Yang kedua, yaitu kesulitan dalam proses rekrutmen. Jadi di mana UMKM tersebut sulit dalam memilih pegawai. Umumnya mereka langsung saja mencontohkan usaha lain dari sisi pemenuhan pegawai, kurang cermat dalam menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan bidang yang mereka butuhkan. Selanjutnya, menetapkan peraturan. UMKM sering merasa bahwa peraturan ini nanti akan tambah membebani diri sendiri. Pemilik usaha umumnya kurang biasa menentukan hal-hal apa yang perlu diatur. Terkadang pemilik terlalu tegas atau khawatir karyawan akan mengendorkan kerjanya bila terlalu diketatkan peraturan. Selanjutnya, yaitu mengembangkan kompetensi pegawai. Jadi sedikit sekali pemilik usaha atau UMKM peraturan yang memahami dengan tepat bagaimana potensi karyawannya. Hal ini karena umumnya konsentrasi pemilik lebih ke arah produksi, pemasaran keuangan. Selain pemilik tersebut biasanya adalah key person yang memiliki keahlian produksi. Pada umumnya, pemilik sangat juga lupa melakukan update terhadap keterampilan individunya. Alhasil tak ada SDM atau UMKM tersebut yang berkembang di sisi kompetensi. Yang terakhir, yaitu menetapkan upah pegawai. Jadi pada umumnya UMKM kesulitan dalam menentukan upah pegawainya. Sebagian mereka tidak memperhitungkan upah untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang membantu dalam kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penentu organisasi atau perusahaan. Jadi, kompetensi memiliki aspek yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif UMKM itu sendiri. Artikel review selanjutnya yaitu tentang Influence of Performance upon Social Fairness and Job Certification through Commitment on Job Performance. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kinerja karyawan merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi. Ini dapat menentukan tingkat organisasi di lingkungan pasar dan membantu mencapai tujuan organisasi. Campbell dan kawan-kawan tahun 1993 mendefinisikan kinerja sebagai perilaku atau tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja karyawan. Bernadette dan kawan-kawan pada tahun 2003. Bates dan Holton pada tahun 1995 menyatakan bahwa kinerja bersifat multidimensi, di mana pengukuran bergantung pada berbagai faktor. Selanjutnya metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mengkaji hubungan antara dua variabel. Alat pengumpulan data adalah kuesioner dengan skala Likert 6 poin. Situs penelitian ini dilakukan di RCC yang berlokasi di Jalan Manggis 6, Gempol Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi di mana hasil penelitian ini menunjukkan persepsi responden tentang keadilan penilaian kinerja, kepuasan kinerja, komitmen organisasi dan prestasi kerja. Jadi penelitian ini dapat ditunjukkan dari sebagaimana H1 sampai H7 itu terbukti. Kemudian data penelitian ini datanya dikumpulkan melalui survei yang dilakukan di RSCC. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh keadilan penilaian kinerja dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja melalui komitmen organisasi sebagai variabel interventing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Keadilan penelitian kinerja dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja.
dan komitmen karyawan secara parsial dan simultan. Namun, pengaruh langsung keadilan penelitian, kinerja, dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Komitmen antara variabel-variabel ini melemahkan pengaruh, bukannya memperkuat hubungan. Oleh karena itu, RSCC harus meningkatkan kinerja karyawan secara langsung melalui penelitian kerja yang adil atau kepuasan kerja tanpa bantuan komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Parianti. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi pada PT Infomedia Solusi Humanika di Jakarta. Pendahuluan, sumber daya manusia menjadi prioritas dan kebutuhan utama bagi setiap perusahaan. Setiap perusahaan tentunya akan berusaha untuk mendapatkan SDM yang hebat dan berkualitas agar dapat mendukung efektivitas dalam pekerjaan dari sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menyadari pentingnya SDM bagi kemajuan perusahaan, maka perusahaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap SDM mereka. Perusahaan seharusnya menganggap bahwa SDM mereka adalah aset dan mitra dalam mengembangkan usaha yang mereka jalani. Pengakuan atau penghargaan dari perusahaan terhadap usaha dan prestasi yang telah dilakukan karyawan dapat mendorong sumber daya manusia mereka untuk bekerja lebih baik demi kemajuan perusahaan. Dan salah satu cara untuk memberikan komitmen perusahaan pada karyawan adalah membantu karyawan memiliki karir yang sukses dan memuaskan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian dalam artikel ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah seluruh karyawan yang berada di PT Infomedia Solusi Humanika. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 responden. Dan yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Dan yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling dengan software SPSS 24 dan PLS 2.0. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil uji regresi model PLS yang dilakukan membuktikan bahwa peningkatan pengembangan karir bersifat positif dan signifikan. Dan yang kedua yaitu dari hasil uji regresi untuk melihat variabel ini pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan adalah positif dan signifikan. Dan yang terakhir, dari hasil uji pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan melalui mediasi komitmen organisasi adalah positif dan signifikan. Kesimpulan, hasil penelitian memberikan bukti bahwa pengembangan karir yang tinggi berdampak secara signifikan pada komitmen organisasi. Begitu pula dengan komitmen organisasi yang tinggi akan berdampak secara signifikan pada kinerja karyawan. Dan akhirnya, hasil uji tidak langsung pada pengembangan karir dapat meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan yang didukung oleh komitmen karyawan yang tinggi. Yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan yang pertama ada kurangnya pembahasan teori indikator variabel dalam penelitian. Dan yang kedua yaitu jenis data yang digunakan tidak disebutkan dalam penelitian seperti data sekunder ataupun primer. Dan saran dari saya yaitu memperbanyak teori variabel yang digunakan dari para ahli atau penelitian terdahulu. Dan yang kedua yaitu menyebutkan data apa saja yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu artikel yang kedua yang berjudul Analysis of the Effect of Attitude Toward Works, Organizational Commitment and Job Certification on Employees' Job Performance. Pendahuluan.
Faktor yang memiliki dampak yang besar pada kinerja karyawan akan menjadi faktor yang paling penting untuk meningkatkan divisi sumber daya manusia. Berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan dan teori sebelumnya tentang hubungan antara sikap terhadap kerja, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan dengan meningkatnya kompetisi, perusahaan telah mengakui pentingnya kinerja karyawan untuk bersaing di pasar global ini karena kinerja karyawan meningkat. Ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan pada akhirnya perusahaan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dan yang kedua itu populasi dan sampel. Populasi dan sampel menggunakan kuesioner yang dipilih dari staf manajerial dan non-manajerial sebanyak 200 responden. Dan yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Kuesioner dan jenis data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala 1 sampai 5 Likert. Dan yang keempat yaitu teknik analisis data. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan pemodelan persamaan struktur SEM yang dijalankan oleh program AMOS 20.0. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil untuk nilai-nilai standar, penelitian ini mampu mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan karyawan di perusahaan daripada sikap terhadap kerja. Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap pekerjaan memiliki efek positif, tapi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Berbeda dengan sikap terhadap pekerjaan, komitmen organisasi memiliki efek positif dan signifikan pada kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Artinya, setiap peningkatan dan komitmen dalam komitmen organisasi memiliki efek positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan, kurangnya pembahasan indikator dalam penelitian ini. Yang kedua, peneliti tidak fokus hanya pada satu perusahaan. Peneliti juga menggunakan perusahaan lain dari sektor yang berbeda. Yang ketiga yaitu studi ini tidak mencakup variabel demografis seperti usia dan pendidikan responden. Dan rekomendasi adalah menyebutkan lebih detail jenis data apa saja yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir, seharusnya penelitian ini tidak asal memilih responden. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari artikel review. Yang pertama di sini judulnya yaitu Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung oleh Ika Widyastuti tahun 2017. Di sini kita bisa lihat pendahuluannya yaitu latar belakang penelitian ini adalah bahwa organisasi merupakan kerangka kerja daripada setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Fenomena kepemimpinan sebagai kunci utama berjalannya organisasi di negara Indonesia telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kepemimpinan memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara. Di sini kepemimpinan sebagai salah satu penentu arah dan tujuan organisasi harus mampu menyikapi perkembangan zaman ini. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari kepiawaiannya dalam memimpin suatu organisasi. Keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari kinerja yang dicapainya dan kepiawaiannya dalam memimpin suatu organisasi. Untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan zamannya, diperlukan ketelitian dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Mempunyai kemampuan memimpin, kemampuan intelektual, dan dapat memberikan motivasi kepada pegawainya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya optimal sehingga kinerja pegawai mengalami penurunan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat metodologi penelitian.
Penelitian ini dilakukan para pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Objek dalam penelitian ini adalah kepemimpinan sebagai variabel bebas atau independent variable, serta kinerja pegawai sebagai variabel terikat dependent variable. Metode yang digunakan metode survei explanatory. Adapun pendidikan explanatory Singarimbun tahun 1995 bagian 3 adalah berusaha menjelaskan hubungan kausal dengan sekaligus pengujian hipotesis antara variabel yang sedang diteliti, sedangkan yang akan perlu diteliti adalah para pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Untuk pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik sampel acak bersastra atau Star-Chaffee random sampling, yaitu suatu teknik pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok homogen yang disebut strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut, sehingga jumlah sampel dari populasi pegawai di Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu berjumlah 202 orang dan sekaligus menjadi responden. Teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini menggunakan 1. Kuesioner, 2. Observasi, 3. Wawancara dan 4. Studi pusaka. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, jadi yang pertama itu adalah analisis koefisien korelasi. Yang pertama, hubungan antara kepemimpinan mengarahkan dengan kinerja. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,6461. Nilai koefisien korelasi bernilai positif dan berada pada interval 0,401 sampai 0,700, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara kepemimpinan mengarahkan dengan kinerja adalah setara dengan hubungan yang cukup berarti. Nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050. Artinya korelasi tersebut bermakna. Yang kedua ada hubungan antara kepemimpinan dukungan dengan kinerja. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,701. Nilai koefisien korelasi bernilai positif dan berada pada interval 0,700 sampai 0,900. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara kepemimpinan dukungan dengan kinerja adalah searah dengan hubungan yang kuat. Nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,050, artinya korelasi tersebut bermakna. Yang ketiga ada hubungan antara kepemimpinan mengarahkan dengan kepemimpinan dukungan. Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,720. Nilai koefisien korelasi bernilai positif dan berada pada interval 0,701 sampai 0,900. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara kepemimpinan mengarahkan dengan kepemimpinan dukungan adalah searah dan kuat. Nilai signifikan diperoleh sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05, artinya korelasi tersebut bermakna. Selanjutnya ada pengaruh simultan. Berdasarkan output di atas diketahui koefisien korelasi ganda yang diperoleh sebesar 0,728, angka yang termasuk ke dalam interval 0,701 sampai 0,900. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara kepemimpinan dimensi mengarahkan dan memberikan dukungan secara simultan dengan kinerja pegawai adalah hubungan positif atau searah yang kuat. Selanjutnya adalah analisis pengaruh parsial. Secara parsial, kepemimpinan mengarahkan dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Diketahui nilai R-square sebesar 0,530 atau 53%. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam mengarahkan dan memberikan dukungan memberikan pengaruh simultan terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 53%, sedangkan sisanya sebesar 100%. 53% sama dengan 47% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji, H ditolak dan H2 diterima, artinya terdapat pengaruh simultan dan signifikan dari kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya adalah uji T. Berdasarkan hasil uji T, kepemimpinan diikuti melalui dimensi mengarahkan dan dimensi dukungan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap kinerja pegawai. Jadi simpulannya itu adalah secara simultan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan pengaruh sebesar 53% dan sisanya sebesar 47% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Demikian pula secara parsial, kepemimpinan mengarahkan dan kepemimpinan dukungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Keterbatasan penelitian dan rekomendasinya itu adalah keterbatasannya tidak terdapat jenis data yang digunakan, sarannya menyebutkan jenis data yang digunakan. Baiklah, selanjutnya adalah artikel review berjudul Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Subdolog Wil 4 Padang Sidimpuan. Studi pada Kantor Subdolog Wil 4 Padang Sidimpuan. Penulisnya itu adalah Tri Eva Juniasi Ritonga dan Usman Tarigan tahun 2015. Pendahuluannya itu adalah perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif menurut setiap organisasi dan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar sanggup bertahan dan terus berkembang. Untuk mendukung perubahan organisasi tersebut, maka dari itu organisasi memerlukan pemimpin reformis yang mampu menjadi motor penggerak yang mendorong perubahan organisasi. Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan diteliti karena paling sering diamati namun merupakan fenomena yang sedikit dipahami. Fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah masalah menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. Peran kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan suatu organisasi. Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama terletak pada organisasi di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan. Selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Dalam penyusunan tesis ini, metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara terinci fenomena yang diamati. Metode penelitian ini dimaksudkan sebagai cara untuk melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang diteliti yakni pengaruh kepemimpinan dengan kinerja pegawai kantor Subdolog wilayah 4 Padang Sidimpuan. Populasinya adalah keseluruhan subjek penelitian yang berjumlah 26 orang. Oleh karena tidak lebih besar dari 100 orang, maka penelitian mengambil sampel seluruhnya dari populasi. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian uji validitas. Berdasarkan data di tabel, hasil penguji variabel kepemimpinan dan kinerja pegawai adalah valid. Variabel kepemimpinan dan kinerja pegawai berdasarkan hasil uji validitas variabel kepemimpinan dan kinerja pegawai dapat disimpulkan semua butir pertanyaan lebih besar sehingga dapat dinyatakan valid. Yang kedua adalah uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji statistik mengenai kepemimpinan terhadap kinerja pegawai yaitu H diterima, artinya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Subdolog wilayah 4 Padang Sidimpuan. Jadi berdasarkan kenyataan itu, maka hasil penelitian ini bisa dikatakan diterima. Secara simultan, kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor Subdolog Wil 4 Padang Sidimpuan. Penelitian ini konsisten dengan hasil yang diperoleh. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,93 dan nilai T sebesar 12,32, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan mempengaruhi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Subdolog Wil 4 Padang Sidimpuan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sangat berperan dalam menunjukkan kinerja pegawai. Dengan hasil yang demikian, maka hipotesis menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Subdolog Wil 4 Padang Sidimpuan. Terima, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi atau R sebesar 0,86 berada pada posisi hubungan yang sangat kuat. Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,93. Ini berarti 93% kinerja pegawai ditentukan oleh faktor kepemimpinan, sedangkan sisanya 7% disebabkan oleh faktor lain, misalnya gaji yang memadai dan suasananya kerja yang nyaman. Jadi simpulannya itu adalah berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Keterbatasan penelitian dan rekomendasinya itu hendaknya setiap personel karyawan mengetahui sekaligus memahami sistem kinerja dalam perusahaan. Kepemimpinan sebagai lokomotif sebuah organisasi berpengaruh pada tercapainya tujuan organisasi. Oleh karenanya, kepada pemimpin kantor Subdolog Wil 4 Padang Sidimpuan, gaya kepemimpinan yang telah diterapkan hasil kinerja setiap karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai pihak internal dan eksternal. Karena itu tidak konsisten, artinya karyawan dapat senantiasa menemukan minat dan motivasi kerja dengan berbagai macam metode kerja.
setiap karyawan dengan karyawan lainnya sangat berpengaruh akan hasil kerja yang akan dicapai. Artinya, dengan adanya saling kerjasama antar karyawan dapat memudahkan berbagai macam kerja yang akan dicapai. Selanjutnya, kepada para peneliti lain yang tertarik akan melakukan peneliti pada kantor Subdolokwil 4 pada Sidimpuan, disarankan agar mencoba mengganti variabel-variabel lain sebagai pembanding yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian ini dan teori yang ada. Sekian artikel review dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.